Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemilihan Putri Pariwisata Maluku 2022 sukses diselenggarakan di Denat Sepa Resort and Conference Ambon, Maluku berlangsung lancar dan sukses. Salah satu kontes bergengsi di Maluku dimenangkan oleh Monica Rumlan, wanita cantik perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah mendapat nilai tertinggi dari Dewan Juri. Salah satu orang yang duduk sebagai Dewan Juri adalah Putri Binaan Yayasan Eljon Indonesia yakni Tisha Laura Dewi, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Laura mengucapkan selamat kepada Monica atas gelar yang diraihnya. Laura memiliki keyakinan Monica dapat mengemban tugas untuk membangun pariwisata Maluku. Menurut Laura, Monica adalah sosok orang yang ingin tahu, dan rasa ingin tahu itulah Monica mencoba untuk belajar dan terus belajar hingga dapat mencapai keinginannya. Hal tersebut sangat membantu Monica dalam mengembangkan pariwisata Maluku jauh lebih baik lagi ke depan. Laura pun siap berkolaborasi dengan Monica untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata, baik untuk skala nasional maupun daerah. Bahkan tak hanya Monica, kolaborasi yang akan dibangun Laura juga untuk pihak yang memiliki perhatian terhadap sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif. Menurut Laura, kolaborasi merupakan hal yang sangat penting mencapai sesuatu, termasuk untuk sektor pariwisata. Sektor ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antar semua ini karena sangat berkaitan dengan penanganannya. Apalagi di saat pariwisata sedang dihantam pandemi COVID-19, maka kolaborasi ada kuncinya. Sebelumnya Laura ingin mengucapkan kepada Monica yang telah terpilih sebagai Putri Pariwisata Maluku tahun 2022. Laura ucapkan selamat dulu, dan Laura ingin mengucapkan bahwa tugas kamu, tanggung jawab kamu cukup berat. Tapi sedikit banyaknya Laura bisa melihat, Laura bisa menilai bahwa Monica ini punya rasa ingin tahu yang besar, punya rasa semangat yang cukup besar, punya ambisi yang cukup baik, sehingga itu bisa membantunya untuk meningkatkan pariwisata di Maluku. Jadi pesan Laura adalah setelah ini akan semakin banyak tantangan-tantangan, akan semakin banyak tugas-tugas baru yang harus Monica jalani, yang harus Monica selesaikan. Pesan Laura, lakukan semuanya dari hati. Jangan melakukannya hanya karena kamu adalah Putri Pariwisata Maluku, namun lakukanlah sebagai masyarakat yang sangat mencintai Maluku. Jadi lakukan dari hati, lakukan dengan tulus dan ikhlas, lakukan memang benar-benar karena kita masyarakat yang mencintai Maluku dan juga Indonesia. Dan Laura yakin mungkin Monica pasti punya itu. Tentu saja Laura sangat siap, walaupun sekarang Laura adalah Putri Pariwisata Indonesia tahun 2021, namun sebelumnya Laura juga seorang anak daerah juga seperti Monica, yang akhirnya dapat rezeki, dapat keberuntungan untuk menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2021. Dan kita tidak tahu, mungkin saja setelah ini juga Monica yang akan terpilih menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2022. Kita tidak tahu nantinya SAS Putri Pariwisata Indonesia 2022 atau crown dari Putri Pariwisata ini akan berlabuh tuannya yang mana. Jadi tentu saja Laura akan siap berkolaborasi, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Maluku, dengan Gubernur Provinsi Maluku, bahkan dengan Monica selaku Putri Pariwisata Maluku 2022 dan seluruh finalis dari Putri Pariwisata Maluku 2022. Maka dengan siapapun Laura tentunya akan sangat siap bekerja sama. Tentu saja berkolaborasi itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Kita hidup di dunia ini bagaikan lidi. Lidi kalau hanya satu itu kesannya seperti tidak berguna. Namun coba satu lidi ini dikelompokkan bersama-sama, maka mereka akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Contohnya bisa membersihkan halaman dan lain sebagainya. Jadi itulah bukti bahwa kita di dunia ini memang harus bekerja sama dan harus berkolaborasi, apalagi untuk pariwisata. Sehingga kolaborasi itu sangat penting adanya, dan inilah wujud dari kolaborasi, yaitu kolaborasi antara Yayasan Eljon Indonesia dengan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku untuk membentuk sumber daya manusia yang baik dan cekatan, untuk memberikan kesempatan kepada seluruh wanita di Provinsi Maluku agar bisa memberikan kebolehannya dalam mengikuti pemilihan Putri Pariwisata Maluku, sehingga bisa memperbaiki pariwisata di daerah kita, di daerah Maluku, apalagi Indonesia tentunya. Menurut Laura, kedua-duanya harus kita lakukan dengan seimbang. Yang pertama, pentahelixnya harus kita tingkatkan, namun promosinya juga kita tingkatkan. Sehingga ketika kita mempromosikan pariwisata, itu apa yang kita promosikan sudah sesuai dengan apa yang kita janjikan. Jadi kedua-duanya harus seimbang. Kalau misalnya kita hanya promosi saja, namun tidak kita tingkatkan kualitas pariwisatanya, maka percuma. Oleh karena itu, berarti artinya apa yang kita promosikan ini tidak sesuai dong dengan kenyataannya.
Namun apabila kualitasnya kita tingkatkan, lalu kita promosikan sehingga orang-orang yang melihat destinasi wisata atau tempat-tempat pariwisata yang kita promosikan itu akan tertarik untuk terus datang ke tempat ini karena kualitasnya memang sudah sangat bagus. Jadi keduanya harus kita lakukan. Kolaborasi, adaptasi, inovasi, semuanya harus kita lakukan dengan merata tingkatnya. Jadi tidak ada yang promosinya dilebihkan atau yang ininya dilebihkan, tidak ada. Semuanya harus kita lakukan dengan merata. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Seperti diketahui, Monica Rumlan dianugerahi gelar Putri Pariwisata Maluku setelah bersaing dengan 10 finalis dari masing-masing kabupaten atau kota di Maluku. Monica Rumlan terpilih atas dasar penilaian juri sejak para finalis dikarantina selama 2 pekan. Monica menjadi satu-satunya di antara ke-10 finalis yang memenuhi 3 kriteria utama penilaian, yakni kecantikan, perilaku, dan kecerdasan. Saat masuk ke tahap 5 besar, Monica Rumlan mendapat pertanyaan terkait cara memajukan Pulau Banda sebagai destinasi wisata utama di Maluku. Monica pun menjawab dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga mudah dimengerti para juri dan penonton. Monica tidak dapat menyembunyikan kebanggaannya atas capaian yang diraihnya tersebut. Monica bersyukur dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kabupatennya, dan ia berjanji akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ia melanjutkan dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media, dirinya akan membantu pemerintah Provinsi Maluku memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata di Maluku. Tim Eljon Media melaporkan.